Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk FGP MFI Tomang Chapter yang sesaat lagi merayakan 37 tahun melayani di Metropolitan Jakarta. Terima kasih buat sebuah perjalanan yang amazing. Terima kasih buat semua miracles yang terjadi. Amin. Terima kasih buat great achievement, pencapaian yang luar biasa. Hari ini kami ada di sini untuk berkata bahwa kasih setia Tuhan akan berlanjut. Amin. Janji Tuhan kekal, firman-Nya hidup. Berbicara saat ini buat semua yang sudah diselamatkan, buat semua yang berjalan dari Alfa ke Omega, dari Alef ke Taf, starting with Christ and finish perfect with Christ. Amen. In Jesus Christ's name, Amen. Amin. Shalom. Shalom. Baruch haba Beshem Adonai Yeshua Mashiach. Diberkatilah semua yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sukacita sekali karena hari Minggu 2 Juli 2023 saya melayani di YHS Church Surabaya dan ketemu dengan salah seorang dulu members Full Gospel tapi sudah jadi gembala gereja yang sangat diberkati. Luar biasa loh. Di Jember itu Dr. Lukas tinggalkan gereja, Lukas Prayogo tinggalkan gereja besar. Dulu dia adalah members Full Gospel. Full Gospel tidak mendirikan gereja, tapi kalau ada membersnya yang terpanggil jadi gembala kan boleh? Boleh. Boleh. Boleh banget. Dan itu luar biasa. Wow. Hidden glory, invisible glory. Amsal 25 ayat 2 berkata, kemuliaan Tuhan tersembunyi, tetapi kemuliaan raja-raja menyelidiki segala sesuatu. Nah, ini ayat yang dipakai Mossad di Israel. Raja-raja itu masalah politik, kita tidak ke situ. Bagian pertama, kemuliaan Tuhan tersembunyi. Ya, dan Kolose 1 ayat 15 berkata, Christ is the image of the invisible God. Ternyata Bapa di sorga, Kolose 1 ayat 15, Bapa di sorga bersembunyi di dalam Kristus. Ya, Christ is the image yang tidak kelihatan, invisible. Jadi Kristus adalah gambar Bapa di sorga yang tidak kelihatan, tersembunyi di dalam. Tetapi ketika di tangannya ada 2 ekor ikan dan 5 ketur roti, maka kemuliaan yang tersembunyi itu dinyatakan. Amin. Iya. Bapa di dalam Kristus, karena Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, Bapa tidak kelihatan. Tetapi ketika air yang buat membasuh kaki itu ada di tangannya, maka air itu menjadi anggur kualitas tinggi. Di Yohanes pasal 2 pernikahan di Kana. Semua yang kecil tak bernilai di tangan Tuhan jadi besar. Amin. Kemuliaannya tersembunyi. Wow. Kita mundur ke perjanjian lama.
Musa itu menggembalakan kambing domba mertuanya di lereng Gunung Sinai dengan tongkat. Dengan tongkat yang sama dia buat mujizat di Mesir. Dia lempar jadi ular, dia pegang lagi jadi tongkat. Tongkat kayu biasa. Dengan tongkat yang sama dia belah Laut Merah. Dengan tongkat yang sama batu keluarkan air. Kemuliaan Tuhan selalu tersembunyi, selalu tidak kelihatan. Di dalam kita ada kemuliaan Tuhan yang tersembunyi. Amin. Amin. Tetapi pada waktu badai datang dalam hidup kita, maka kemuliaan itu nyata. Agnes Mo berkata life is never flat. Tapi Yohanes Erwin berkata hidup saya flat saja tuh. Flat is miracles. Serius. Hidup yang flat, datar-datar saja itu miracles. Karena hidup. Karena hidup. Januari 2021 saya masuk rumah sakit. Ya itu, COVID. Jangan main-main dengan nafas kita. Oksigen itu mahalnya luar biasa. Oktober 2021 kena lagi. Tidak masalah. Supaya saya bisa merasakan teman-teman yang kena. Kan begitu. Kita hidup nih. Hidup kita. Tuhan ada di dalam kita. Jadi hidup kita, roh jiwa kita adalah gambar dari Tuhan sendiri. Jangan pernah menjadikan hidup kita, diri kita satu paket dengan fasilitas yang ada di sekeliling kita. Apapun itu, hidup kita ini kan milik Tuhan. Amin. Amin. Iya. Lalu semua yang ada pada kita kan milik Tuhan. Amin. Mazmur 24 ayat 1 berkata, langit dan bumi punya Tuhan. Wow. Mengerti ini sudah cukup, kita bahagia. Begini, uang bukan saya bukan uang. Saya adalah milik Tuhan, saya adalah gambar Tuhan. Jadi uang bukan saya bukan uang. Jadi kalau uang diambil dari saya tetap saya. Pekerjaan saya bukan saya. Jadi pekerjaan saya diambil, saya tetap saya. Bisnis saya bukan saya. Jadi kalau bisnis saya collapse, I am never collapse. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Jangan salah. Jangan salah. Jangan salah. Jangan berpikir pabrikku adalah diriku. Hina sekali kita. Iya. Jadi jangan menjadikan diri kita to be one dengan apapun yang kita miliki. Itu kita bahagianya luar biasa. Iya. Jadi kalau kita mengerti ini ya, bahwa semua everything I have
belong to God. Itu kunci di mana kita bersuka cita, tidak bergantung apapun juga di dunia ini. Wah, ini pasti banyak yang berpikir, wah, kok kehilangan, kok tidak mempengaruhi dirinya sendiri. Kenapa? Karena Tuhan berjanji bahwa semua yang hilang dari kita dikembalikan bahkan berlipat. Amin. Itu masalahnya. Cuma saya tidak mau katakan itu. Tapi Tuhan lakukan itu. Tuhan tidak pernah ambil apapun dari kita dan membiarkan kita menderita. Never ever. Amin. Tetapi Tuhan mau kita melekat kepada Tuhan. Amin. Maka kitab suci kita, kitab suci ini ditulis di dalam bahasa Ibrani, dan abjad atau alfabet Ibrani itu adalah dari Alef Taf. Jadi kitab suci kita adalah Alef Taf. Alef Taf. Itu bahasa Ibrani. Kalau diyunanikan artinya Alfa Omega. Jadi kitab suci kita adalah Alfa dan Omega. Alfa dan Omega itu bukan lagi kitab, tapi Alfa dan Omega adalah Jesus Christ. Amin. Tepuk tangan. Saya ulangi, jadi kitab suci kita dalam bahasa Ibrani, alfabet Ibrani, Alef Taf. Diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, Alfa Omega. Dan Yesus berkata kepada Yohanes, Rasul Yohanes di Pulau Patmos, akulah Alfa dan Omega. Akulah yang awal dan yang akhir. Jadi ketika kita membaca kitab suci, maka Holy Bible ini adalah all about Christ. Maka Yohanes pasal 5 ayat 39-40, Yesus berkata kepada orang Farisi ahli Taurat, kamu menyelidiki kitab-kitab suci dan kamu menyangka bahwa kamu memperoleh hidup di dalamnya, tetapi kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Dia berkata, seluruh kitab Taurat itu aku di dalamnya. Lukas 24 ayat 27, Yesus menjelaskan, memperkenalkan dirinya kepada dua orang murid yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Dia berkata, ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Christ in all covenant. Amen. Itu powerful. Saya mau bilang ya, satu-satunya organisasi non gereja yang bertahan sampai hari ini di seluruh dunia dan paling banyak menangkan jiwa adalah FGB MFI. Serius. Sekarang kan bisa dicari mana ada badan di luar gereja yang mengumpulkan para pria pengusaha di seluruh dunia dan memberitakan kabar baik. Tidak ada. Itu luar biasa. Karena ini kekuatannya, the full gospel. Itu artinya the new covenant. Jangan menggunakan testamen. Sebab kalau testamen itu kan bahasa Yunani. Kalau ada kesaksian yang kedua, yang pertama mesti dibatalkan. Berarti kalau sudah ada perjanjian New Testament, Old Testament mesti dibuang. Tidak pakai testamen, tapi pakai covenant, perjanjian. Dan perjanjian itu Tuhan yang berjanji dan tidak pernah dibatalkan. Kitab suci berkata, semua janji Bapa di dalam Kristus adalah ya. Dan orang full gospel berkata, amin. Semua janji di dalam janji Bapa di dalam Kristus adalah ya. Semuanya.
Jadi semua janji Bapa itu dalam Kristus adalah ya. Dan untuk kita mengalami janji itu, hanya kita berkata amin tanpa rais. Jadi ya, ini tahun politik kan boleh nyindir-nyindir sedikit ya. The full gospel itu adalah the old covenant and the new covenant. Itu luar biasa. His banner over us is love. Love itu dalam bahasa Ibraninya ahava. Jadi ada 4 kata. Aleph itu Tuhan. Hav itu mengambil. Ava itu memberi. Ahava itu cinta. Jadi cinta itu melibatkan Tuhan. Melibatkan, kan ini kan berhubungan dengan laki-laki mengambil perempuan, maka haf itu dia mengambil, maka perempuannya afa memberi. Itu bahasa Ibrani itu kekayaannya luar biasa. Jadi kekuatannya cinta. Amin. Amin. Semua yang ada di sini karena ahava, cinta. His banner over us is love. Dan kalau yang lama itu berkata, hendaklah kamu saling mengasihi seperti dirimu sendiri, atau kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bisa? Tidak bisa. Jangan bohongi diri sendiri. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu kitab Taurat. Tidak bisa. Kita tidak bisa melakukan. Itu hanya diucapkan di mimbar gereja. Tidak ada seorang pun bisa mencintai orang lain seperti dirinya. Never. Dengarkan baik-baik. Ini kan pria-pria pintar semua kan. Orang full gospel. Businessman mesti pinter. Bisnis tidak pinter ya duitnya diciak. Ya mestinya khotbah di kalangan orang pintar itu tidak boleh terlalu jelas. Ya. Jadi kasihilah sesamamu seperti diri sendiri. Saya sudah menikah 40 tahun. Ya kadang saya menikmati sendiri. Ya, iya. Kadang saya me time gitu kan. Iya. Cinta istri seperti diri sendiri. Iya puisi. Cinta anak seperti diri sendiri, itu katanya. Tapi tidak ada orang mencintai orang lain seperti dirinya, tidak ada. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa love itu susah luar biasa, Taurat itu. Maka dia beri perintah, hukum yang baru. Yohanes 13 ayat 34. Hendaklah semua members full gospel saling mencintai sama seperti aku mencintai. Tepuk tangan. Jadi adalah mudah saya mencintai karena saya terima cinta dari Tuhan. Gampang itu. Jadi saya mengasihi karena Tuhan mengasihi saya. Tuhan beri modal cinta untuk saya mencintai. Kalau Taurat kan love you God with all your heart, itu susah. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati susah. Love you God with all soul, segenap jiwa. With all strength, dengan semua kekuatan. With all mind, pikiran. Masa sih kita mau mengasihi Tuhan with all?
Kadang-kadang orang di gereja aja mikirin kawin lagi kok ya. Mana bisa mengasihi Tuhan with all mine. Itu never ever. Kecuali kita terima cinta dari Tuhan. Nah, dan itu one way. Kalau perjanjian lama, Old Covenant itu kontraflow itu. Kontraflow. Kalau kita taat diberkati, tidak taat pasti kutuk. Perjanjian lama itu aku berhadapkan kepadamu hidup dan mati. Ayo milih. Perjanjian baru berkata, kita masih berdosa. Yesus sudah mati buat kita. Kita masih berdosa. Yesus mati buat kita. Itu luar biasa. Ibrani 10 ayat 10 berkata, kita sekali dikuduskan. Once, satu kali. Forever. Jadi di dalam perjanjian lama itu memang orang harus berusaha dengan kekuatannya untuk taat. Tapi dalam perjanjian baru, grace untuk kita diselamatkan adalah satu paket dengan grace kita hidup benar. Dengarkan baik-baik. Salvation and the truth itu satu. Ketika dia tebus saya, dia selamatkan saya, maka paket yang sama jadi satu adalah Immanuel. Tidak mungkin dia selamatkan saya dengan berdarah-darah di Golgota. Lalu dia bilang, Hans Jefferson, sudah selesai ya, sudah tebus, sudah selamat. Sekarang jalani hidupmu sendiri, mau jungkir balik terserah. Tidak begitu. Dia selamatkan kita. Dan namanya Immanuel. Amin. Bahkan bukan hanya Immanuel, tapi namanya Ehad. Aku tinggal di dalam kamu, kamu di dalam aku. Satu itu. Jadi dia tidak selamatkan kita lalu dia berkata, ya sudah jalani hidupmu sendiri, tugasku sudah selesai. Tidak. Keselamatan dan hidup benar itu anugerah. Serius. Jangan berpikir saya sudah selamat maka saya harus berusaha untuk taat. Gagal. Maka hidup benar adalah grace. Dia yang membenarkan kita. Maka kita jadi benar. Amin. Itu prinsip kitab suci. Itu the new covenant. Kita jadi benar. Kitab suci berkata dia membenarkan kita. Tidak ada ayat yang berkata berusaha untuk jadi hidup benar, itu tidak bisa. Paling kita mentok beragama dan ke gereja. Itu mentoknya kita tuh, beragama dan ke gereja. Tetapi tidak bisa jadi benar kecuali in Christ dia membenarkan kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Suci. Harus hidup suci. Iya benar sih. Tapi bagaimana caranya hidup suci? Dia yang suci. Inside me. Dia menyucikan saya. Jadi dia bilang hidup suci. Bukan dia bilang, ya sudahlah berusaha ya. Mau berendam di Kali Ciliwung juga boleh. Biar suci. Naiklah ke Gunung Salak. Berdoa berpuasa di sana. Supaya kau jadi hidup suci. Pulang malaria. Tidak ada usaha manusia untuk hidup suci. Tidak ada. Kecuali the blood of Christ mensucikan kita. Dan kita benar-benar suci. Itu grace. Jadi salvation, ketaatan, salvation, hidup benar, salvation, hidup holy, grace. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Jadi jangan berpikir bahwa
itu saya tidak setuju. Tuhan kerjakan bagiannya, saya kerjakan bagian saya. Bagian Anda yang mana? Nah sekarang kita mesti berkata begini, Ulangan 8:18. I will give you ability to get wealth. Aku beri padamu kekuatan untuk ambil kekayaan. Lalu kita bilang, oh kekayaan itu aku yang usahakan. Loh, Tuhan beri kekuatan. Kalau Anda tiba-tiba idiot, mau kaya bagaimana? Kalau Anda tiba-tiba lumpuh separuh, mau kaya bagaimana? Maka Tuhan berkata, I will give you ability to get wealth, to take blessing. Ambil kekayaan, ambil harta. Jadi sebenarnya the Lord will provide. Semua Tuhan sudah sediakan. Apa Anda disuruh pergi untuk ciptakan emas? Tidak. Tuhan bilang, gali gunungnya, keluar emasnya. Kita tidak gali, Amerika yang gali, dia kaya. Saya 1 minggu itu KKR di Pegunungan Gesbek di Papua, di Timika sana, Tembagapura. Ya. Jadi kasih emas 1 kilo, 1 kilo. Tapi ada suratnya tanda tangan, tidak boleh dijual. Jadi saya taruh di ruang tamu saya emas 1 kilo dan suratnya di belakangnya itu. Jadi kalau teman pendeta ke rumah saya pasti iri. Di ruang tamu saja 1 kilo, apalagi di Brankas. Gimana sih? Loh, Tuhan bilang ambil. Loh, pergi ke Kolaka sana, pergi ke Sulawesi Tengah sana, gunungnya digali, biji-bijinya muncrat. Pergi ke Halmahera sana, Pak, orang dari Cungkok yang ke sana. Kita di Jakarta cuma sampai Tanah Abang. Saya heran juga ya. Jadi blessing itu, I will give you ability to take blessing. Ambil, bukan ciptakan. Semua itu Tuhan sudah sediakan. Iya. Mungkin bapak-bapak bilang begini, Pastor, saya tidak bisa ambil. Ya sudah, just believe in Christ. Layani Tuhan. Dan orang layani Tuhan, kekayaan bangsa-bangsa menghampirimu. Itu kitab suci. Itu kitab suci. The blessing of the Lord will bring wealth, and He adds no trouble to it. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, dan Dia tidak pernah tambahi berkat itu dengan masalah. Terjemahan lain berkata, susah payah tidak menambahinya. Jadi memang all about blessing. Karena memang Dia sediakan buat kita. Amin. Iya. Jadi percayalah bahwa kalau tidak kelihatan apa-apa, itu bukan keadaan yang sebenarnya. Sekali lagi, kalau tidak kelihatan apa-apa, itu bukan keadaan yang sebenarnya. Sebab kemuliaannya tersembunyi. Amin. Blessingnya tidak kelihatan. Mujizatnya tidak kelihatan. Janda Sarfat kan tidak lihat mujizat, dia lihat hanya tepung sedikit, minyak sedikit, dia makan dan sama anaknya tunggu mati. Elia berkata, buatlah terlebih dahulu kepadaku. Dan dia taat. Tepung tidak habis, minyak tidak habis. Kemuliaan Tuhan selalu tersembunyi. Amin. Jadi kalau kita belum melihat mujizat yang spektakuler, belum melihat prosper kelimpahan, jangan bilang tidak ada. Ada. Kalau mau doa, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Amin. Kalau mau doa yang itu tuh, ya Tuhan,
buka mataku, mau ngintip sedikit aja yang Tuhan sediakan. Tuhan bilang, mau dibuka, siap-siap, apa tidak pingsan nanti lihatnya. Atau nanti begitu Tuhan sediakan blessing yang besar, Anda berkata, Tuhan, aku tidak layak. Ya sudah, saya kasih ke Hans Jefferson. Saya tidak mau cerita blessing, tidak mau, karena itu sudah mainan tiap hari itu. Saya tidak mau cerita mujizat karena every single day is miracles. Amin. Betul. Haleluya. Jadi starting with Christ is perfect finish. Percaya itu. Ketika kita memulai bersama dengan Kristus, permulaan di dalam Kristus adalah sama dengan garis akhir. Saya ulangi. Permulaan, memulai dengan Kristus dan di dalam Kristus itu sama dengan finish, sama dengan sudah menyelesaikannya. Amin. Amin. Bukan, iya saya sudah memulai. Tapi, takdirnya memang sukses. Takdirnya sampai garis finish. Tapi nasibnya berkata lain. Tidak begitu. Itu kan kaum motivator itu memisahkan antara takdir dan nasib. Di dalam Kristus, takdir dan nasib itu satu paket. Iya. Kan takdir misalnya begini, takdir ke Surabaya, tapi nasibnya kan milih naik apa? Naik Innova. Kijang yang baru itu kok mahal ya, 614 juta ya. Oh Kijang kok mahal ya, padahal Kijang kan dilarang masuk kebun yang makan rumput. Oh, mahal sekali Kijang itu ya. Nah, lalu naik Kijang, lalu nanti di tol Cipali terjadi kecelakaan beruntun, lalu di dalam mobil semua meninggal. Nasib itu namanya. Tujuan Surabaya, nasib berhenti di Cipali. Apa dalam kekristenan begitu? Tidak. Tujuan, takdir, dan nasib semua di tangan Tuhan. Jangan pisahkan. Oh, takdirnya masuk surga, tapi dalam perjalanan saya jatuh dalam dosa. Never. Kalau Roma 8 berkata, Roh Kudus bersaksi bersama roh kita, menjadikan kita anak-anak Bapa, dan kita panggil Abba. Abba itu Daddy. Dan roh yang di dalam kita memimpin kita. Masa roh di dalam kita mimpin kita lalu kolaps? Kan tidak mungkin itu. Kan tidak mungkin. Roh Kudus memimpin kita, dia bawa kita. Ibrani 12 ayat 2 berkata, biarlah mata kita tertuju kepada Yesus yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Iya. Itu luar biasa. Saya senang dengan beberapa batuk. Kalau di Manado orang batuk berarti itu tanda buat pengkhotbah, time is over. Tapi kalau di sini artinya continue. Sorry to say. Iya. Jadi ketika kita in Christ, itu sudah sama dengan kita sudah di surga. Begitu kita believe in Christ, saat yang sama nama kita sudah dicatat di buku kehidupan di surga. Begitu kita believe in Christ, saat yang sama kita warga kerajaan surga. Lalu siapa yang bisa membatalkan kita sebagai warga kerajaan surga? Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi di dalam Kristus itu sama dengan kita sudah di surga. Thy kingdom come, thy will be done. Itu. Maka di dalam Kristus itu Yohanes 10 ayat 28.
kita begitu in Christ, Yesus berkata, mereka pasti tidak binasa, karena mereka di tanganku dan mereka di tangan Bapa. Siapa yang bisa merebut kita? Coba siapa? Tidak bisa. Pastor, itu kan ada teman-teman kita dari gereja aliran tertentu mengajarkan tentang kita bisa binasa karena free will. Itu konyol sekali. Itu sesat. Tidak ada free will di dalam Kristus, tidak ada. Karena di dalam Kristus hidupku bukan aku, tapi Kristus. Free will-nya di mana? Tidak ada. Sekarang saya punya anak laki-laki 2, cucu 2. Cucu masih kecil, umur 9 dan umur 5. Lalu cucu saya umur 5 mau nyebrang jalan raya lebar 18 meter di depan rumah. Dia nyebrang, mobil padat. Saya bilang, silakan cucu, silakan. Ini grandpa, silakan, yuk lari yuk. Edah itu kungkung seperti itu. Masa? Punya anak. Lalu anaknya mau jatuh dari apartemen lantai 20 terus lu bilang, silakan. Free will, kehendak bebas, monggo. Punya istri, tuh istrinya mau pergi sama mantan SMA-nya. Oh, kehendak bebas, monggo, silakan. Silakan. Tato aja sekalian fotonya di punggung. Apakah begitu? Kan tidak. Di dalam Kristus tidak ada free will. Semua keinginan kita ada di tangan Tuhan, di dalam kendali Tuhan. Tuhan beri kita willingness and ability. Aku beri kepadamu kemauan dan kemampuan. Lalu kita berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Jadi tidak mungkin kita memilih untuk hancur lalu Bapak bilang silakan nak, lebih cepat lebih baik. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bahkan di dalam Kristus tidak ada keluarga yang hancur. Di dalam Kristus tidak ada bisnis yang hancur. Kalau hancur itu Tuhan mau beri yang lebih baik. Amin. Untuk yang bisnis ya. Iya. Jadi kita harus punya konsep itu. Jadi kalau kita menyembah Tuhan yang baik, mesti titik. Bagian akhir ya, bagian akhir. Ini kan bukan seminar, ini breakfast. Itu urapan saya kadang berkhotbah sampai sebagian jemaat tertidur, itu masalah. Sorry to say. Kejadian 4 dan 5. Jadi Yusuf masuk sumur. Apakah di sumur ada kemuliaan? Wong itu rencana mau dibunuh tidak jadi, kok mulianya di mana? Diambil, dijual. Ikan bandeng dijual. Adiknya loh dijual, dibeli pedagang Mesir, dibawa ke pasar budak. Pemuda Ibrani gandeng ditaruh di pasar budak. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Kemuliaannya di mana? Tidak ada. Dibeli, tinggal di rumah Potifar. Istrinya rayu tiap hari. Yusuf tidak bilang begini, jangan. Kalau kau cantik, aku tidak berani. Karena seisi rumah diserahkan, dirimu tidak. Betul, itu dia bilang begitu. Aku tidak berani. Nanti nama baikku rusak. Apakah dia bilang begitu? Tidak. Aku tidak berani. Karena aku orang asing di sini. Aku tidak berani. Aku orang Ibrani sendiri di Mesir, tidak berani aku lakukan itu. Jangan rayu saya, tidak. Kalau dia bilang begitu, istri Potifar akan merayu dia terus. Saya akan keep. Saya akan buat kamu nyaman. Tidak ada yang tahu. Aku jamin. Lalu Yusuf terakhir bilang begini, aku tidak melakukannya. Karena itu kejahatan besar, dosa di hadapan Elohim. Selesai. Godaan pergi. Yusuf saja bisa menang, gitu lah. Ya, apalagi kita di dalam Kristus yang ada jaminan, amin. Kita pasti terpelihara. Dan itu
Itu sudah selesai, ya. Dia akhir fitnah masuk penjara, dia keluar menjadi orang berkuasa, lalu saudara-saudaranya 70 orang pindah ke Mesir. Dia perkenalkan. Itu Kejadian pasal 45 ayat 4. Dia perkenalkan kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, saudara yang kamu jual ke Mesir. Tapi ini ayat 5, kita tutup dengan ini. Dia berkata begini, tapi sekarang janganlah susah hati, janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku. Fakta itu dijual. Sebab untuk memelihara kehidupan Elohim Yotfe menyuruh aku mendahului kamu. Dari semua episode paling akhir adalah dia bilang, Tuhan yang suruh aku mendahului kamu. Tunggu, episode pertama Tuhan kelihatan, kedua Tuhan belum ada, di penjara Tuhan belum ada. Nanti bagian akhir dari episode terakhir kita akan berkata, Tuhan yang menyuruh aku. Amin. Itu luar biasa, saudara ya. Jadi kalau dalam berbagai episode hidup kita belum kelihatan apa-apa, kemuliaannya tersembunyi. Pasti Tuhan akan menyatakan kemuliaan. Amin. Bapa di surga, memberikan firman dalam hati kami. Biarlah teman-teman pelaku bisnis dalam situasi yang sulit oleh karena dampak COVID yang luar biasa, dampak perang Rusia Ukraina, dan dampak inflasi mendunia. Dan memanglah itulah situasi fakta yang dihadapi hari ini. Tetapi kami tidak hidup berdasarkan situasi global. Kami hidup di dalam covenant Tuhan. Kami hidup dalam jaminan Tuhan. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami hanya percaya, kami hanya pegang janji Tuhan, karena semua janji-Mu pasti terjadi. Dalam nama Adonai Yeshua Mashiach, Tuhan Yesus Kristus. Semua berkata amin. Amin.